Universitas Indraprasta PGRI, lambang pejuang dalam pendidikan. Dengan rela ikhlas tak berputus asa, berbakti demi Indonesia Jaya. Atas rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, lahir Universitas Indraprasta PGRI untuk melaksanakan tugas mulia, ciptakan generasi yang mandiri. Mari semua berjuanglah demi kemakmuran bangsa kita. Halau kebodohan, tingkatkan prestasi, Indonesia jaya selalu. Mari semua berjuanglah demi kemakmuran bangsa kita. Halau kebodohan, tingkatkan prestasi, Indonesia jaya selalu. Jayalah kekal Universitas Indraprasta PGRI selamanya. Tugas kelompok sejarah pendidikan dan PGRI kelompok kami, yaitu Adi Bahtiar, Irfan Setiawan, Ahmad Zaini, Yogi Safarani, Rahman Refli, Tsani Habibullah, dari kelas S4B. Materi kami tentang perjuangan PGRI di masa Orde Lama. Kita mulai dari berdirinya PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Menindaklanjuti keinginan untuk menyatukan organisasi-organisasi guru di Indonesia, maka dilaksanakan Kongres Guru Indonesia. Kongres ini digelar di Surakarta, Jawa Tengah antara 24-25 November 1945 yang digerakkan oleh Amin Singgih dan R. Koesnan yang kemudian dikenal sebagai tokoh pendiri PGRI. PGRI memiliki peran penting dalam sejarah pendidikan Indonesia, terutama selama masa Orde Lama. Organisasi ini berkomitmen untuk meningkatkan status dan kesejahteraan guru. Selama masa Orde Lama, PGRI aktif dalam memperjuangkan hak-hak guru, termasuk upaya untuk meningkatkan gaji, fasilitas, dan PGRI juga berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan pendidikan, berkolaborasi dengan pemerintah, dan terlibat dalam reformasi pendidikan hingga saat ini. Selanjutnya, kita akan bahas tentang PGRI dan Fak Sentral. Pada Kongres PGRI ke-10 di Jakarta, tepatnya pada Oktober 1992, PGRI terpecah menjadi dua karena adanya perebutan pengaruh kekuatan anti-PKI dan pro-PKI. Kubu pro-PKI atau PGRI non-Fak Sentral dipimpin oleh Subandri, sedangkan kubu nasionalis dipimpin oleh MI Subyadinata. Awalnya PKI hanya menyusupkan guru-guru dengan ideologi komunis ke dalam PGRI, namun langkah tersebut tidak berhasil, yang kemudian secara terang-terangan mendeklarasikan diri sebagai PGRI non-Fak Sentral dan memisahkan diri dari PGRI. Pada saat itu PKI mulai melancarkan beberapa gangguan agar kegiatan PGRI terhambat, yaitu dengan menginstruksikan agar setiap kongres-kongres PGRI, setiap anggotanya yang berafiliasi untuk mempengaruhi anggota lainnya untuk tidak hadir dalam kongres tersebut dan mengharapkan mereka bergabung dengan PKI dengan membuat organisasi PGRI non-Fak Sentral. Perpecahan ini terjadi hingga peristiwa G30 PKI yang mengakibatkan PKI beserta simpatisannya diberantas habis. Dan sekarang pada 24 November 1994, pemerintah RI mengeluarkan keputusan Presiden nomor 74 yang menetapkan hari lahir PGRI tanggal 25 November sebagai Hari Guru Nasional. 4 tahun kemudian, Kongres PGRI ke-18 diselenggarakan di Bandung antara 25 dan 28 November 1998. Hasil kongres ini menyatakan PGRI untuk kembali ke jati diri awal, yakni sebagai organisasi perjuangan, profesi, dan ketenaga kerjaan dengan mengedepankan sifat unitaristik, independen, dan tidak berpolitik praktis. Lalu kita akan bahas tentang PGRI dalam pergolakan politik Nasakom. Pergolakan politik Nasakom atau nasionalisme, agama, komunisme.
yang terjadi antara tahun 1959 hingga 1965. Dibangun berlandaskan bentuk persatuan semu, yang oleh PKI dijadikan sarana untuk memperkuat generasi politiknya. Anggota PGRI di setiap daerah memiliki status sosial politik yang cukup tinggi. Hal tersebut membuat PGRI menjadi incaran PKI untuk diinfiltrasi dan dikuasai dari dalam seperti organisasi-organisasi lainnya. Lembaga apapun diusahakan untuk dinasakomkan. Pada saat itu, PGRI didominasi oleh anggota yang berasal dari kalangan nasionalis dan anti-komunis. Seiring dengan semakin kuatnya pengaruh komunis di lingkungan politik, terjadi polarisasi di dalam PGRI antara kelompok yang pro-Nasakom dan kelompok yang anti-Nasakom. Hal ini membuat PGRI terpecah belah dan menjadi gerakan yang tidak lagi homogen. Dan sekarang kita bahas tentang PGRI dan perpecahan organisasi buruh. Selama Orde Lama, terjadi perpecahan dalam organisasi buruh di Indonesia yang dipicu oleh perbedaan ideologi, pandangan politik, maupun kepentingan individu. PGRI juga terlibat dalam perpecahan tersebut. Sebelum terbentuknya PGRI, terdapat organisasi buruh yang bernama Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, disingkat SOB-SI. SOB-SI, organisasi buruh utama pada saat itu, didirikan di Jakarta pada tanggal 29 November 1946. SOB-SI dianggap sebagai alat kontrol pemerintah terhadap buruh. Perpecahan di antara anggota SOB-SI karena perbedaan pandangan dan kepentingan antara anggota buruh yang berprofesi sebagai guru dengan anggota buruh lainnya. PGRI kemudian menjadi organisasi yang mewadahi para guru di Indonesia dan memperjuangkan hak-hak mereka. Terima kasih sudah menonton video ini.